Oke, kita next ya. Hmm. Oke, next. Oke, waktunya habis. Gimana teman-teman? Gimana perasaannya? Boleh dong di-share sedikit. Gimana nih perasaannya mengerjakan soal dengan waktu 54 detik ya tadi persoalnya. Gimana perasaannya? Sebentar, saya mau baca komennya, tapi nggak muncul nih. Sebentar ya. Suka gini nih, suka gini guys. Hmm. Nah, muncul. Oke. Gimana perasaannya deg-degan? Santai Kak, dikduk. Deg-degan. Aman. Soal, aduh saya mau baca banyak sekali. Deg-degan, tapi rata-rata jawabannya deg-degan ya. Alhamdulillah deg-degan. Oke, sejauh ini aman. Biasa aja, aman. Oke. Santai, sangat menegangkan. Takut salah. Oke. Oke, oke, oke. Oke, rata-rata jawabannya deg-degan ya. Kalau gitu langsung aja deh mungkin kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, sebelum saya bahas one by one, saya akan kasih tips and trick untuk keseluruhan gimana sih cara menjawab atau gimana sih tips and trick untuk menjawab soal manajerial sosial kultural ini gitu ya. Yang pertama teman-teman, karena tadi kan teman-teman juga lihat ya, kebanyakan itu adalah bacaan ya, baik itu bacaan pendek, bacaan panjang. Berarti artinya teman-teman harus melatih kemampuan membaca cepat. Kenapa membaca cepat? Karena kan tadi waktunya cuma 54 detik ya. Dan sebenarnya yang paling sulit itu bukanlah membacanya, tetapi untuk memahami apa yang dimaksud dari si pertanyaan tersebut dan bagaimana menjawab yang paling benarnya. Kita harus mencari dulu gitu ya. Itulah kenapa teman-teman harus bisa membaca cepat. Dilatih. Gimana cara ngelatihnya? Sering-sering latihan soal. Kalau ada tryout ya, sering-sering tryout dan nanti kan tryoutnya juga akan kasih nilai ya untuk kamu. Tenang, di BLC ada tryout ya, bocoran. Oke, dan yang paling penting teman-teman dengan membaca cepat tetap harus memahami isi pertanyaan. Jadi fokus pada kata kunci yang pentingnya. Nah, yang kedua, jangan habiskan terlalu banyak waktu untuk membaca berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca berulang-ulang yang ada nanti malah fokusnya hilang, buyar, makin bingung. Makanya ketika kita mulai melaksanakan atau mengerjakan soal, fokusnya harus ke soal. Karena kalau sudah kemana-mana, ya sudah, pasti nanti sering baca ulang karena fokusnya buyar gitu ya. Lalu yang ketiga nih, saya punya metode efektif untuk menjawab soal, itu singkatannya STAR atau Situation, Text, Action, and Result ya. Sebutannya itu ya STAR, bintang gitu ya. Kenapa STAR? Jadi S itu situation itu artinya situasi. Situasi singkat apa yang sedang kita alami.
Kedua, T, tugas atau tantangan apa yang sedang dihadapi. Lalu A, aksi, action. Aksi apa yang diambil. Dan R, atau result, hasil atau dampak dari tindakan dari aksi tersebut. Jadi ini semua harus ada. Tetapi sebenarnya nih tipsnya ya yang mau saya kasih, pastikanlah, tadi kan sudah start. Aksi dan hasil ini harus bermanfaat untuk banyak orang. Jadi bukan bermanfaat ke salah satu pihak saja. Jadi bermanfaat untuk kamu, bermanfaat untuk orang lain, dan kalau memang ada 2-3 pihak lebih, sebisa mungkin itu bermanfaat untuk banyak orang. Jadi tidak bermanfaat untuk satu pihak saja. Nah, kalau teman-teman ketemu jawaban yang itu merugikan orang lain, walaupun cuma satu pihak, tapi merugikan orang lain, termasuk diri kamu sendiri, itu biasanya nilainya 1, ya. Jadi nilai 4 itu biasanya adalah jawaban yang aksi dan hasil yang diambil mempunyai dampak positif untuk semua orang. Kita coba lihat apakah benar kisi-kisi tersebut. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu soal manajerial. Sebagai job seeker, Anda telah putus asa melamar pekerjaan sesuai jurusan karena ketatnya persaingan. Maka, Anda menyatakan bahwa Anda siap ditempatkan pada posisi apa saja. Anda lalu diterima oleh sebuah perusahaan dan ditempatkan di unit yang tidak sesuai dengan kompetensi Anda. Maka, apa yang akan Anda lakukan? Sebentar, saya mau naruh HP. Oke. Yang A, jawabannya adalah menolak untuk ditempatkan di unit itu. Kalau kita menolak, maka yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita sendiri. Kenapa? Karena ya tadi kan kita tahu ya bahwa persaingan sedang ketat-ketatnya, tapi kita malah menolak nih untuk ditempatkan di unit itu. Itu berarti kita menolak kesempatan, ya kan? Padahal persaingan sedang ketat-ketatnya. Jadi itu merugikan diri kita sendiri pun merugikan perusahaan. Karena kan ibaratnya perusahaan sudah menawarkan nih. Karena kan tadi di awal kita sudah menyampaikan kalau kita siap ditempatkan di posisi apa saja. Kok ketika kita ditempatkan di unit yang tidak sesuai, kita malah nggak mau gitu. Lalu B, menerimanya dengan ikhlas. Nah tentu saja yang namanya menerima dengan ikhlas itu kan insya Allah ke depannya akan lebih baik ya. Karena kan ibaratnya kita sudah ikhlas menerima apa yang diberikan kepada kita, jadi menjalani tugasnya pun akan lebih baik ke depannya. Ini bisa dibilang benar. Tapi kita coba lihat dulu jawaban yang lain. Karena kan di menerimanya dengan ikhlas ini tidak merugikan siapapun ya, tapi malah menguntungkan. Menguntungkan kita karena kita mendapatkan pekerjaan dan menguntungkan si perusahaan juga karena kita mau bekerja di sana dan menerimanya dengan ikhlas. C. Tetap menjalankan kewajiban bekerja. Ini juga sebenarnya tidak salah ya, karena kan tetap melaksanakan kewajiban bekerja dan perusahaannya juga senang, kita pun juga senang. Tapi apakah ini yang poinnya 4? Nah, lalu kita lihat yang terakhir yaitu D, resign. Kalau resign sudah pasti ya, semuanya jadi rugi. Kan ya, kalau sudah resign kan berarti kamu sudah keterima nih. Ya kan, kamu sudah keterima, terus kamu tiba-tiba minta resign, artinya kamu akan ribet lagi nih nyari pekerjaan, ya kan? Belum lagi kalau kamu resign sebelum waktunya, itu biasanya dari company pasti akan memberikan ya biasa mouth to mouth antara HR gitu ya betting lah gitu. Jadi ini merugikan kamu dan merugikan si perusahaannya. Kita bisa bilang bahwa D D itu adalah yang poinnya 1. Sedangkan A menolak ditempatkan di unit itu poinnya 2. Kenapa? Karena kalau dia menolakkan untuk ditempatkan di unit itu, kemungkinan besar dia mungkin mau ditempatkan di unit lain. Ya kan? Bukan berarti dia mau keluar dari company. Tapi di D, dia benar-benar mau resign. Ya, jadi D itu nilainya 1, A itu 2. Lalu mana yang nilainya 3, mana yang nilainya 4? Sebentar saya mau keluarin anotnya kok nggak keluar ya. Sebentar ya. Ya udah kalau nggak keluar sambil saya tunggu. Tadi ingat ya, A itu nilainya 2, D itu nilainya 1. Nilai 3 ada di opsi C. Tetap menjalankan kewajiban bekerja. Loh, kenapa ini bisa nilainya 3? Kenapa nggak 4? Karena kalau dia tetap menjalankan kewajiban bekerja tapi tidak dengan ikhlas, ya namanya semua pekerjaan kalau dilakukan dengan terpaksa walaupun dia tetap bekerja kan tetap tidak terlalu baik ya. Jadi ini nilainya 3. Ingat ya, ini tadi nilainya 2 dan ini nilainya 1. Sedangkan yang B itu nilainya 4. Karena kalau dia menerimanya dengan ikhlas, ya perusahaannya senang, dianya juga aman karena kan dapat
Sesuai, selamat buat yang sudah jawab benar di B. Selamat-selamat ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Perusahaan Anda baru saja dirintis dan membutuhkan dana dari investor. Lalu ada perusahaan yang menawarkan menjadi mitra dengan janji akan memberikan dana dengan jumlah fantastis. Namun setelah menelaah, ternyata ia menginginkan beberapa hal untuk mendapatkannya dan perusahaan Anda harus melanggar peraturan. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Ya, A. Menerimanya dengan senang hati. Teman-teman ingat, ini sebenarnya terjadi loh di dunia nyata. Teman-teman ingat ya kasus yang sedang terjadi nih akhir-akhir ini di Komdigi, Kementerian Digital ya, Komunikasi dan Digital, Kemkodigi ya, banyak sekali ternyata orang dalam yang malah jadi salah satu pelaku ya kan, judol. Nah ini kan juga karena iming-iming jumlah dana biasanya. Ya kan? Nah, ini nih yang harus teman-teman lihat case-nya. Kalau misalnya ini terjadi, apa yang teman-teman akan lakukan? Apakah akan menerimanya dengan senang hati? Artinya apa? Merugikan kamu? Ya kan? Merugikan kamu karena kalau kamu menerima hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, yaitu melanggar aturan, ke depannya pasti tidak akan baik. Baik untuk kamu ataupun untuk perusahaan ataupun untuk si investor tersebut. Lalu B, menerimanya dalam keadaan tertentu. Menerimanya saja sudah salah. Mau dalam keadaan tertentu apapun harusnya tidak diberlakukan atau tidak diperkenankan. Jadi B juga bukan jawaban yang benar. C, menolaknya dengan mantap. Benar ya? Kalau menolaknya dengan halus kan berarti lebih ke nggak enak aja gitu ya. Jadi ini nilainya 4. Menolaknya dengan mantap dong. Kenapa harus menolaknya dengan halus? Hal yang salah tetaplah salah. Jangan membenarkan segala sesuatu hal yang salah. Ya, kita harus tegas. Segala hal yang melanggar norma, segala hal yang melanggar peraturan jangan dibenarkan. Jadi C itu nilainya 4. D, menolaknya dengan halus. Yang penting dia nolak dulu. Ini nilainya 3, ya. Sedangkan yang A, B tadi udah pasti salah satu nilainya adalah 1, satunya lagi adalah 2. Tapi saya yakin teman-teman betul semua di soal ini. Kira-kira manakah yang jawabannya punya nilai 1? Itu yang A, betul. Ini yang nilainya 2. Kenapa? Yang menerimanya dengan senang hati kan berarti tidak ada kondisi tertentu ya. Kalau menerimanya dengan keadaan tertentu mungkin saja nih ada hal-hal yang menjadi latar belakangnya gitu ya. Tapi kalau menerima dengan senang hati kan berarti dia sadar dengan sepenuhnya bahwa dia melanggar peraturan. Gitu ya. Sudah dicatatkan? Sudah ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, pada saat praktik pengalaman lapangan atau PPL di sekolah, anggota kelompok PPL Farid terdiri atas beberapa mahasiswa dari masing-masing prodi. Namun, teman-teman kelompok tersebut terlihat tidak kompak. Hal yang harus dilakukan Farid adalah, ini adalah soal sosiokultural. Dan kalau kita lihat soalnya, ini termasuk salah satu kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Ya kan, karena tadi dia dari berbagai prodi, dan kayaknya mereka ini nggak kompak nih. Kira-kira Farid harus melakukan apa ya? Karena kan anggota kelompoknya memang terdiri dari banyak mahasiswa dari masing-masing prodi. Itu aja udah beda-beda ya. Biasanya ya beda lah. Mahasiswa teknik misal. Terus dengan jurusan hukum kan semuanya pasti punya karakteristik masing-masing. Kita coba lihat. A, ingat ya tadi kata kuncinya yang menguntungkan semua orang ya. Mengajak teman-teman kelompok untuk pengakraban bersama. Ya baik ya tujuannya karena kan kita ingin mengakrabkan diri ya kan. Jadi pasti teman-teman juga senang nih karena dengan pengakraban tersebut yang tadinya Farid lihat tidak kompak pun akan teratasi ya karena dengan keakraban teman-teman juga akan lebih kompak ya. Lalu kita lihat dulu yang B sebelum kita memutuskan apakah A itu dapat poin 4. B, mendata teman-teman kelompoknya agar Farid mengenalnya. Ini mah yang untung Farid aja. Karena Farid kenal, tapi teman-teman lain tidak akan saling kenal atau ibaratnya tidak akan saling kompak gitu ya, tidak sesuai lah dengan apa tadi yang Farid ingin capai, yaitu ingin membuat semuanya kompak. Jadi mendata teman-teman kelompoknya agar Farid mengenalnya, ini bukan jawaban yang benar. Ya, lalu C, meminta teman-teman kelompok untuk memperkenalkan diri. Biasanya malah makin canggung ya kalau kita minta satu-satu kenalan diri gitu ya. Biasanya ini sebenarnya kalau untuk tujuannya itu ingin membuat kompak kurang tepat. Lalu D, menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing kelompok. Sebenarnya benar, tapi kan berarti yang harus Farid lakukan menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing kelompok. Sedangkan
Pertanyaannya adalah, gimana caranya agar teman-teman kelompok tersebut jadi kompak? Jadi ini juga bukan jawaban yang benar. Kalau gitu jawaban yang benar apa? Tentu saja tadi sesuai dengan tujuan dulu pengakraban bersama. Jadi biar makin kompak gitu. Karena kan dengan pengakraban juga semuanya akan lebih saling mengenal gitu. Dan pun akan saling memperkenalkan diri. Jadi sebenarnya dia sudah mencakup semua hal dengan tujuan untuk membuat teman-temannya kompak gitu. Jadi A itu nilainya 4. Lalu nilai 3 ada di opsi B. Sorry. Lalu selanjutnya nilai 2 ada di opsi C. Dan nilai 1 ada di opsi A. Kenapa yang D itu, kenapa yang D itu nilainya 1? Karena balik lagi, ini kan pertanyaannya untuk kelompok. Bukan ibaratnya Farid tuh harus ngapain gitu. Nah, kalau Farid menyesuaikan diri dengan karakter masing-masing kelompok, sangat tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Gitu ya. Jadi yang paling benar adalah A. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Masih sosiokultural. Pada saat datang di lokasi pengungsian gempa bumi, Bunga Citra Lestari melihat anak-anak korban gempa sedih bersama keluarganya. Ia ingin memberikan penghiburan pada korban gempa, tetapi tidak ada panggung yang bagus dan hanya ada gitar. Langkah Bunga Citra Lestari adalah, ingat tadi kita harus memilih jawaban yang baik untuk semua pihak. Kita lihat, A. Mengajak anak-anak korban gempa dan keluarga untuk belajar main gitar. Ini kan saat ini kondisinya lagi pada sedih ya. Oke nih, kalau misal kita mau sama-sama menyaksikan permainan gitar, tapi kalau disuruh belajar bermain gitar, apakah mereka akan terhibur? Tentu tidak ya, atau ibaratnya tidak untuk semua orang lah gitu. Karena kalau saya bilang tidak, mana tahu ada yang suka main gitar ya. Lalu B, melakukan penghiburan pada korban dengan menyanyi bersama gitarnya. Benar dong ya, karena kan ibaratnya yang menghibur adalah si Bunga Citra Lestarinya dengan tujuan agar yang tadinya bersedih ikut terhibur dan kita nyanyi bareng-bareng nih bersama gitar. Karena kan tadi cuma ada gitar dan nggak ada panggung ya. Lalu C, memberikan motivasi kepada anak-anak korban gempa agar kembali tersenyum. Apakah memberikan motivasi membuat mereka terhibur? Terkadang belum tentu ya kan, karena kan saat ini kondisinya sedang pada sedih gitu ya, dan hanya ada gitar. Lalu apakah dengan adanya motivasi tadi si gitarnya akan berfungsi gitu kan, juga tidak ya. Lalu D, meminta manajernya untuk membangun panggung untuk menghibur korban. Waduh, tiba-tiba nih disuruh bangun panggung. Yang pasti ini juga bukan jawaban yang tepat. Ini bahkan sebenarnya merugikan. Merugikan siapa? Merugikan sekitar karena harus bangun panggung ya. Merugikan si manajernya juga karena harus bangun panggung ya. Padahal kan sebenarnya menghibur itu tidak harus membuat panggung ya. Dan sudah ada gitar juga, dengan hal sederhana pun penghiburan bisa dilakukan. Maka kira-kira apakah yang harus dilakukan Bunga Citra Lestari? Ingat tadi dia cuma punya gitar, nggak ada panggung, dan mereka butuh penghiburan karena mereka sedang sedih. Berarti langsung ketahuan jawabannya adalah B, nilainya 4. Karena sudah mencakup semua, ingin melakukan penghiburan pada korban dengan menyanyi bersama gitar. Dan ya, korbannya senang, ibaratnya terasa terhibur, Bunga Citra Lestari juga senang. Tidak ada yang dirugikan, cuma ada gitar. Bareng-bareng ini bersama. Ya. Lalu kita lihat mana opsi yang dapat nilai 3. Itu yang A. Itu yang A. Lalu yang C itu nilainya 2. Dan yang D itu nilainya 1. Ya. Kenapa yang A itu dapat nilai 3? Iya, sebenarnya kan nggak salah ya. Tapi memang kurang tepat aja gitu. Ada yang lebih tepat lagi. Karena kalau belajar bermain gitar kayaknya kurang pas untuk menghibur semua orang. Gitu. Sudah? Clear ya? Kita lanjut ke soal wawancara. Oke. Anda mendapat penempatan bekerja di sebuah desa kecil yang sangat jauh dari kota. Untuk mengakses jaringan internet di desa tersebut juga cukup terbatas. Sikap Anda dalam hal ini adalah, ini juga sering terjadi ya. Ngaku. Biasanya teman-teman juga pasti saya yakin dari lubuk hati yang paling dalam kok tiba-tiba ditempatkan di sebuah desa yang sangat jauh. Terus yang mungkin pelosok banget itu pasti ada sedih, terus juga takut ya, apalagi untuk saat ini kita kan tergantung banget dengan yang namanya internet. Jadi kalau semisal tiba-tiba nggak ada jaringan internet, terus ibaratnya hal yang selama ini kita rasakan di kota juga kadang kita nggak dapet, pasti ada feeling kayak nggak nyaman gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kamu dikasih case seperti itu, sikap apa yang akan kamu ambil?
Apakah A meminta untuk dicarikan jabatan di kota besar? Tentu ini kurang baik ya, karena kan ibaratnya kamu dibutuhkannya di desa kecil ini nih. Tapi kalau kamu minta jabatan di kota besar ya tentu akan merugikan ya baik perusahaan ataupun kamu gitu. Lalu B menolak hal tersebut. Kalau kamu menolak akan terlihat bahwa oh kamu tidak profesional gitu ya pun si perusahaan akan merasa kamu juga tidak profesional dan merugikan company juga karena kamu tidak mau ditempatkan padahal di situ juga membutuhkan peran kamu gitu. Lalu C menerimanya karena itu adalah tugas dan kewajiban saya. Of course, ini adalah jawaban yang paling benar, ini nilainya 4. Karena dia menerimanya, karena dia tahu itu adalah tugas dan kewajibannya dia. Sehingga semua akan diuntungkan, baik kamu, perusahaan, ataupun orang di sekitar desa tersebut. Ya, lalu D, menerima namun akan bekerja dengan setengah hati. Ini sudah pasti jawaban yang kurang tepat. Tapi at least dia menerima dan tetap bekerja. Jadi ini jawabannya dapat nilai 3. Lalu di mana dapat nilai 2? Di mana dapat nilai 2? Apakah di A atau di B? Yaitu di A. Ya. Dan di sini dapat nilai 1. Oke? Aman ya? Kita coba ke soal selanjutnya sudah dicatat ya ini teman-teman. Kita ke soal terakhir. Oke. Perusahaan Anda bekerja saat ini sedang mengalami kemerosotan penjualan. Dari hasil peninjauan tim riset bahwa saat ini konsumen cenderung memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini, sedangkan perusahaan Anda masih belum mengutamakan teknologi. Pimpinan perusahaan kemudian menunjuk Anda sebagai bagian dari tim kreatif untuk memberikan solusi atas masalah ini. Maka, solusi apa yang akan Anda berikan? Nah, kamu ditanya tentang solusi, berarti kamu harus memberikan solusi. Yang mana solusi tersebut harus membantu kemerosotan penjualan atau meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Yang pasti ingat tadi kisi-kisinya, semua orang harus diuntungkan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Memberikan ide-ide yang sesuai dengan minat pasar untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Kamu juga akan diapresiasi atas ide-ide tersebut, pun perusahaan akan senang atas ide tersebut. Jadi semuanya akan diuntungkan dan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Pun kamu juga sudah melakukan apa yang diminta yaitu memberikan solusi. Lalu B tidak ingin ikut terlibat. Apakah ini poinnya 3, 2, 1? Kita baca dulu yang lain ya. C. Memberikan ide-ide yang pernah digunakan sebelumnya. Nah, memberikan ide-ide yang pernah digunakan sebelumnya itu berarti kan dia tetap ngasih solusi ya. Tapi solusinya kurang tepat. Karena kalau idenya sudah pernah digunakan di masa lampau dan terbukti tidak baik atau tidak oke, kurang bagus, kenapa digunakan lagi? Sehingga karena dia sudah memberikan ide, maka ini nilainya 3. D. Mengambil ide dari perusahaan lain yang telah maju agar mempercepat kemajuan perusahaan. Ini sudah pasti nilainya adalah 1. Kenapa? Karena dia merugikan perusahaan lain, merugikan diri sendiri karena kan yang melakukan itu adalah kita sendiri gitu ya. Juga merugikan perusahaan karena kan plagiat. Plagiat ide dari yang perusahaan lain. Jadi ini sangat merugikan banyak pihak sehingga nilainya 1. Dan yang nilainya 2 adalah yang B. Sudah dihitung? Total adalah 6 soal. Jadi kalau teman-teman betul semua nilainya adalah 24. Sorry. Nilainya adalah 24. Boleh dong di-share dapat nilai berapa? 23, betul semua. Wow, luar biasa. 21, 18. Oke, masih ada yang under 20. It's okay. 20, salah satu. Salah satu, salah satu gimana ini maksudnya? Karena tidak ada salah. 28, 24 maksudnya. 24, 20, 19, 23. 23 nggak apa-apa, jangan sedih. 21 kecebak soal di nomor 4. Oke, 23 salah satu nomor. Oke, tapi saya lihat juga sudah lumayan banyak yang dapat nilai 24 ya. Tapi juga masih banyak yang masih under 20. Ada juga tadi yang 21 ya. Teman-teman, ini baru 6 soal. Nanti di sana aslinya soalnya 145. Akan banyak sekali variasi tipe. Jadi belum cukup belajar dari sini atau dari sini aja teman-teman tesnya. Harus lebih sering-sering diasah dan belajar berbagai macam soal yang mungkin akan muncul, berbagai tipe soal yang mungkin akan keluar. Nah, saya lanjut ke slide selanjutnya ya.
Saya boleh tanya sebelum kita maju nanti ke solusi apa yang akan saya berikan atau taktik apa yang akan saya berikan atau strategi apa yang akan saya tawarkan gitu ya. Tantangan terbesar apa yang teman-teman rasakan pada tes P3K tahun 2024 ini? Apakah salah satu dari sini atau semuanya? Atau mungkin ada alasan-alasan lain? Apakah satu, dua, tiga, empat, lima, enam gitu? Nomor dua semuanya Kak, waduh. Enam, tiga, tidak mengetahui trik. Oke, nomor dua, tidak memiliki waktu belajar. Tiga, rata-rata pada job tiga ya, tidak mengetahui trik pengerjaan soal. Banyak juga yang job 6 nih, persaingan yang ketat di P3K. Oke, saya bahas satu persatu karena juga sekarang sudah pukul 19.51 ya. Kurang latihan soal. Kebanyakan pasti saat ini teman-teman sudah latihan soal, tapi melalui mungkin nih buku ya kan, beli buku di toko buku atau di Gramedia misal, dan harganya lumayan ekspensif atau lumayan mahal gitu. Dan buku-buku ini pun karena waktu belajar kita yang kurang efisien ya, ibaratnya udah kerja nih terus capek dan harus belajar sendiri akhirnya yang tadinya mau belajar nggak jadi, belum lagi kalau misalnya nemu jawaban yang membingungkan terus kita mau nanya ke siapa karena kita belajar sendiri, ada kunci jawaban tapi kita nggak paham kenapa sih dia bisa begini gitu ya. Itulah mengapa kurang latihan soal ini sangatlah menjadi tantangan besar. Kita harus belajar banyak soal, variasinya harus banyak, tipe-tipenya harus banyak, pun dengan waktu belajar yang harusnya sih efisien. Ya, misal nih teman-teman punya waktu kerjanya siang, berarti bisanya malam. Nah, tapi kan kalau mau bimbel offline juga kadang waktunya nggak sesuai ya, karena kan biasanya cuman siang atau sore gitu, tidak ada waktu belajar malam atau bahkan subuh misal gitu. Lalu ketiga, tidak mengetahui trik pengerjaan soal. Ini juga nggak kalah penting, karena kalau semisal kita nggak tahu triknya, tadi kita datang ke tempat atau ke lokasi tes itu dengan ketakutan atau ketidakpercayaan diri, karena ibaratnya kita belum tahu apa yang akan muncul nanti, soal-soal apa yang akan muncul nanti. Tapi kalau kita tahu strateginya, kita tahu tips and triknya, aman, kita yakin bahwa I know, saya bisa, ya. Yang keempat, jarang ikut latihan tryout. Tadi seru kan ya? Dengan 6 soal aja seru abis nih, teman-teman bisa lihat kemampuan teman-teman dan salahnya di mana. Sehingga nanti nextnya kalau ketemu tipe soal yang sama, teman-teman udah bisa prepare. Oh, aku tahu nih bentuk soalnya, jawabannya harus seperti ini. Jadi, sering-sering tryout itu adalah hal yang sangat penting. Lima, tidak memiliki mentor yang mendampingi. Mungkin ada tipe yang suka belajar sendiri, tapi memiliki mentor yang mendampingi adalah sebuah hal yang sangat baik ya, karena ibaratnya teman-teman bisa bertanya apabila tidak tahu jawabannya. Apabila jawaban tersebut terkesan sangat, kok bisa begini ya, kenapa jadi begini ya gitu. Jadi adanya mentor yang mendampingi itu sangat membantu teman-teman untuk bisa bersama-sama, ibaratnya kita untuk lulus di tes P3K. Dan yang keenam, persaingan yang ketat. Tadi ada 2,4 juta dan berarti ada 1,3 juta yang nggak lulus. Tapi tenang, saya yakin teman-teman yang di sini adalah 1.031.000 yang akan lulus formasi ya. Jadi persaingan yang ketat ini sangatlah menjadi tantangan terbesar karena banyak banget lawan kita ya. Nah, bagaimanakah cara untuk melewati tantangan-tantangan ini? Sebelum saya kasih tahu bagaimana caranya, saya mau kenalin teman-teman dulu ke BLC atau Bintaro Learning Center. Nah, jadi BLC itu adalah bimbel online ya, yang sudah berhasil meluluskan 67.000 alumninya, CPNS maupun P3K, jadi sudah terbukti meluluskan ribuan, puluhan ribu para alumninya, bersama 36 tentor lebih dan 16 tahun pengalaman. Wow, luar biasa. Nggak usah panjang-panjang. Kita langsung ke apa sih yang bisa kita bantu teman-teman untuk melewati tantangan terbesar tersebut. Ya, nanti saya akan jelaskan lengkapnya. Dan khusus yang hadir webinar malam hari ini, saya memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri nih untuk tes P3K 2024 bersama BLC. Saya akan kasih diskon 50%, tapi tunggu saya akan jelaskan apa yang teman-teman akan dapatkan dan apa strategi yang akan kami berikan untuk mempermudah teman-teman lulus P3K. Yang pertama, tadi ya, pertama kan tadi sudah dapat diskon 50%. Selanjutnya akan ada garansi dari BLC untuk teman-teman semua. Jadi, teman-teman akan dapat garansi 100% uang kembali kalau tidak lulus. Tapi pasti semua pengen lulus dong ya. Jadi, ada garansi 100% uang kembali jika tidak lulus. Ada garansi formasi dan ada garansi administrasi. Jadi, garansinya sangatlah lengkap. Syarat dan ketentuannya boleh dibaca di sini. Kalau ada yang teman-teman tidak pahami, boleh tanyakan ke admin. Di foto juga boleh, silahkan.
Oke, jadi tadi sudah dapat diskon 50% dan dapat garansi 100% uang kembali. Kita lanjut. Benefitnya apa saja? Pertama, teman-teman akan dapat 1000 plus video pembelajaran dan juga bank soal. Jadi nggak usah beli-beli buku lagi atau nyari soal di online, misal ebook atau apalah yang nggak jelas. Kita akan kasih bank soal dan 1000 plus video pembelajaran. Bukan cuma 100, 200, 1000 plus ya. Lalu ada akses aplikasi 24 jam, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Dengerin sambil kerja, dibaca sambil kerja, atau sambil tiduran, sambil kegiatan, apapun bisa. Jam subuh, malam, pagi, siang, sore bisa. Selanjutnya ada mentor berpengalaman. Ada kelas streaming atau webinar, ada tryout online nih yang tadi ditunggu-tunggu, ada tryout online dan akan benar-benar merasakan apa yang nanti teman-teman akan rasakan, yaitu 145 soal dengan 130 menit. Jadi teman-teman akan dapat timer sendiri nih dan nanti pun akan di ranking secara nasional. Apakah teman-teman sudah lulus ya? Lalu berapa rankingnya di antara teman-teman yang lain? Nah, pokoknya sangat-sangat benefitnya ini luar biasa. Lalu ada pembelajaran berbasis online serta e-mentoring grup belajar. Di situ teman-teman bisa diskusi dan bisa tanya jawab juga bersama teman-teman dan tentor. Lanjut, nggak cuman ini aja. Saya mau liatin dulu tapi sebelum saya masuk ke fasilitas lain yang akan diberikan oleh BLC. Saya mau liatin testimoni dari para alumni Bintaro Learning Center yang berhasil lulus P3K di tahun 2023. Dan semoga tahun depan teman-teman ya yang kasih nih ibaratnya saya berhasil lolos gitu ya. Karena insya Allah dan memang BLC sudah terbukti meloloskan 67.000 plus alumninya. Jadi tidak bisa diragukan lagi lah ya gitu. Dan ini hanya beberapa ya teman-teman, hanya beberapa. Nggak mungkin semuanya saya masukin ya. Ini hanya beberapa. Oke, tapi sebelum saya lanjut lagi nanti ke fasilitas, saya mau teman-teman dengarkan dulu testimoni dari Kak Nikmah Rahmania, yaitu P3K Nakes tahun 2023 di UO TNI AL yang berhasil lolos bersama Bintaro Learning Center. Mohon didengarkan ya. Ini strategi aku untuk lolos P3K Nakes. Hai, aku Nikmah Rahmania dan aku berhasil lolos P3K di UO TNI AL. Tentu bukan hal yang mudah untuk lolos P3K. Di tengah banyak peserta di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah aku bisa melatihnya. Dan ya, aku untuk lolos P3K Nakes. Dan aku ikut dinas belajar di Bintaro Learning Center. Satu-satunya dinas belajar yang memberikan garansi 100% uang kembali kalau sampai dalam ketiga kalau fasilitas yang diberikan perlengkapan banget. Yang pertama ada ribuan video materi dan pembahasan yang langsung disampaikan oleh para mentor yang profesional dalam bidangnya. Yang kedua ada materi penunjang berupa e-book yang udah lengkap banget bahasa dan bisa mengerjakan soal. Kemudian ada simulasi ujian online CRT, fokus grup diskusi, ada juga kelas live streaming dan YouTube, dan trainingnya secara nasional. Semuanya benar-benar membantu aku banget dalam lolos P3K Nakes tahun 2023 kemarin. Jadi buat kamu yang sedang mempersiapkan dan berjuang untuk ternyata, saat ini sudah paling bergabung di Bintaro Learning Center sekarang juga. Oke, itu tadi dari Kak Nikmah Rahmania ya yang berhasil lolos bersama BLC di tahun lalu di P3K Nakes UO TNI AL. Insya Allah teman-teman ya yang menjadi selanjutnya nih alumni Bintaro Learning Center yang berhasil lolos di P3K tahun 2024. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia fasilitas yang akan kami berikan. Yang pertama adalah bonus TO teknis, lengkap banget. Ada nurse, keperawatan bidan, analisis gizi, farmasi, pokoknya dari nakes, guru, semuanya akan ada lah. Ibaratnya bonus TO teknis, wawancara, manajerial, sosial-kultural, lengkap sekali. Ya, ini bonus TO teknis yang tersedia. Guru itu ada 10.000 butir bank soal. Nakes ada 6.300 butir bank soal. Boleh dicek teman-teman punya teknis ada nggak di sini atau ibaratnya fungsional gurunya di sini ada atau nggak. Insya Allah semua ada ya, insya Allah semua ada. Silahkan dicek. Oke, kita lanjut. Dapat juga video pembelajaran ya, bukan cuma kompetensi teknis tapi ada manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Jadi super duper lengkap dan ada 1000 plus video pembelajaran. Lalu ada live streaming via YouTube.
Ada juga grup belajar Telegram dengan tentor, jadi teman-teman bisa diskusi sama tentor dan juga teman-teman yang lain. Ada tryout berbasis CAT, ini yang bakalan seru abis ya, karena teman-teman akan ngetes kemampuan nih, dari soal 1 sampai 145, dan sisa waktu atau timernya akan di set real time, jadi 130 menit. Oke, nah nanti setelah itu akan di ranking secara nasional. Nama teman-teman akan tercatat nih, ranking berapa nih, nilainya berapa, terus salahnya di mana, nanti teman-teman akan bisa lihat pembahasannya, jadi teman-teman juga bisa nextnya menilai, oh ternyata di bagian sini saya masih harus memperbaiki lagi. Gitu ya. Nah pasti pada bertanya-tanya nih, oke sekarang berapa nilainya Kak gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih sedikit simak tentang aplikasi BLC yang nanti akan teman-teman dapatkan ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan member. Jadi nggak semua orang bisa join aplikasi BLC. Hanya member saja, hanya para siswanya BLC. Di sini sudah lengkap mulai dari soal tryout, nanti juga ada e-book, ada video pembelajaran yang bisa kamu akses selama 24 jam. Oke, itu tadi aplikasi BLC yang teman-teman akan dapatkan. Dan ini dia harganya, karena pasti banyak yang penasaran. Oke, harganya berapa gitu ya. Ini hanya untuk para peserta webinar di hari ini saja atau di malam hari ini saja, saya kasih diskon 50% plus garansi uang kembali untuk gold ya, paket gold. Jadi paket gold itu sudah dengan garansi uang kembali 100% jika tidak lulus. Dapat apa saja, Kak? Dapat bank soal, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara sebanyak 1.225 butir soal. Tenang, setelah ini saya masih mau kasih lagi nih, spesial lah untuk teman-teman yang hari ini join webinar ini, saya mau kasih satu hal lagi ya, jika teman-teman nanti tertarik ya. Lalu ada tryout test assessment sebanyak 6 paket. Untuk belajar mandiri, ada video pembelajaran sebanyak 520 butir soal, ada e-mentoring berupa grup belajar P3K via Telegram, dan live streaming belajar langsung dari mentor via YouTube. Bonusnya banyak banget, ada e-book panduan pendaftaran P3K, ada 5 e-book P3K, ada tryout CAT teknis, 10 kesehatan, 20 mapel guru, dan 11 bidang teknis. Jumlahnya bahkan sangat banyak. Untuk kesehatan saja ada 6.300. Untuk mapel guru ada 10.000. Dan untuk bidang teknis ada 960 butir soal. Video pembahasan soal teknisnya ada 2.100 video dan video pembahasan soal observasi di 70 butir soal. Harganya dari 996.000 jadi cuma 498.000 aja. Diskon 50%. Nah, selanjutnya ada juga paket reguler nih. Kalau ada yang mau paket reguler boleh, tapi di sini belum dengan garansi uang kembali ya. Ada apa saja? Ada latihan mandiri berupa bank soal sebanyak 550 butir soal, lalu ada video pembelajaran sebanyak 250 butir soal, ada mentoring ya berupa grup belajar P3K via Telegram, bonusnya juga banyak, ada e-book panduan pendaftaran P3K, ada 5 e-book P3K, ada tryout CAT teknis, ya ada 10 kesehatan, 20 mapel guru, dan 11 bidang teknis, tapi untuk jumlah soalnya berbeda ya dengan paket gold. Jadi kalau kesehatan itu dapatnya 4.500, mapel guru 7.150, dan bidang teknis di 960 butir soal. Sedangkan untuk video pembahasan soal teknisnya, itu ada di 1.200 butir soal, dan video pembahasan soal observasi di 35 butir soal. Harganya dari 796.000 jadi cuma 398.000 saja. Yang ada garansi uang kembali 100% itu di paket Gold ya. Dan ingat ini hanya untuk teman-teman peserta webinar pada malam hari ini dan untuk yang booking dan klaim pada malam hari ini. Booking dan klaim dulu aja. Booking dan klaim dulu aja, saya akan kasih lagi e-book tipe soal yang pernah muncul pada tes P3K 2021 sampai dengan 2023. Tapi ini hanya untuk peserta webinar yang booking dan klaim pada malam hari ini. Booking dulu aja, bayarnya besok nggak masalah. Bayarnya 1 kali 24 jam, it's okay. At least kamu harus booking dan klaim dulu. Booking dan klaim dulu. Diskon 50% tadi juga nggak mungkin besok udah nggak ada. Bahkan mungkin lewat jam 12 juga sudah tidak berlaku. Jadi di
Booking dulu pada malam hari ini, sehingga kamu juga bisa dapetin si tipe soal yang pernah muncul pada tes P3K 2021 sampai 2023 ini, baru deh. Bayarnya besok nggak apa-apa, 1 kali 24 jam aja. Silahkan untuk booking atau klaim, silahkan chat ke CS atau ke admin group dengan ketik mau bantuan webinar, atau mau paket gold, atau mau paket reguler. Silahkan ya. Jadi hanya untuk teman-teman peserta webinar yang booking dan klaim pada malam hari ini saja, yaitu tadi diskon 50% dengan garansi uang kembali 100%, juga sudah dapat bonus ya, saya kasih lagi bonus berupa tipe soal yang pernah muncul pada tes P3K 2021 sampai 2023. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan perihal ini, karena pasti saya yakin teman-teman, kita kan punya waktu cuma tinggal 1 bulan lagi. Tapi karena cuma tinggal 1 bulan, terutama untuk yang tahap 1, maka kita harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Dan izinkan Bintaro Learning Center yang memang sudah berpengalaman, sudah banyak sekali ya handle, ibaratnya sudah banyak nih alumninya, jadi sudah tahulah bagaimana medannya untuk menemani langkah teman-teman semua mempersiapkan diri di tes P3K, sehingga ketika teman-teman nanti melaksanakan tes, teman-teman sudah paham betul apa yang ingin dijawab gitu, karena BLC sudah menyiapkan strategi nanti yang akan teman-teman dapatkan di saat bergabung dengan si BLC ini ya, di aplikasi ini, terus juga bersama para tentor yang luar biasa. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman, sebelum saya close, karena saya akan tutup sekitar 5 minutes again. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Ingat, tadi hanya untuk peserta webinar yang booking dan klaim pada malam hari ini, ada diskon 50%, serta dapetin juga tipe soal yang pernah muncul pada tes P3K 2021 sampai 2023. Booking, Kak. Boleh, silahkan ke admin grup ya, admin grup WhatsApp-nya, atau boleh silakan chat ke CS, atau kalau masih bingung, silakan chat yang tadi membagikan link webinarnya siapa, lalu diinfokan bahwa mau bantuan webinar atau mau booking paket apa. Bayarnya besok nggak masalah ya, 1 kali 24 jam. Yang penting di booking dan klaim dulu biar bisa dapetin tipe soal ini dan juga bisa dapetin diskon 50% tadi. Kalau semisal teman-teman nggak booking dan klaim, bisa jadi selesai jam 12 malam, semua sudah selesai juga, diskonnya nggak ada, juga nggak dapet nih tipe soal yang pernah muncul ya. Jadi silahkan di booking dan klaim. Yang mana adminnya, Kak? Adminnya tadi teman-teman ada grup nggak? Kalau ada grup ya di situ ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung admin yang mana, yang tadi kasih link ke kamu siapa? Nah, itu langsung di chat aja ya. Atau boleh juga chat ke CS. Oke, silahkan di chat mau bantuan webinar atau mau paket apa? Bisa reguler atau gold. Ingat tadi yang gold harganya 490, 400 saya lupa, mohon maaf. Nanti sambil di foto boleh. 498.000, ini saya lihatkan lagi, 498 sudah dengan garansi uang kembali ya. Sedangkan yang reguler itu 398. Oke, silahkan dilihat. Tadi banyak banget benefitnya, teman-teman juga akan dapat tryout untuk paket gold sudah 6 kali, jadi bisa sambil latihan terus ya, terutama kan ini sudah mau 1 bulan lagi ya waktu persiapannya, jadi nggak banyak. Yuk, jangan nekat, jangan menyesal kemudian hari, harus dipersiapkan sebaik mungkin ya, harus dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan tunggu nanti-nanti, kalau bisa lulus tahun ini kenapa harus tahun depan? Ya, nggak masalah lah, kita kan memang butuh, ibaratnya di setiap impian yang ingin kita capai, tentu butuh perjuangan dan pengorbanan. Ya, karena kan berkorban untuk impian, karena kalau tidak, impian bisa jadi korbannya. Oleh karena itu, teman-teman, ayo silahkan, mumpung ada diskon 50%, dan memang sudah terbukti BLC punya banyak alumninya, banyak benefit yang tadi juga teman-teman sudah lihat, dan saya juga akan kasih bonus nih, tipe soal yang pernah muncul pada tes P3K 2021 sampai 2023. Ayo, booking dan klaim pada malam hari ini ya. Jangan berjuang sendirian. Kami akan temani langkah teman-teman. Oke? Oke. Insya Allah semua bagian ada. Insya Allah semua bagian ada ya. Jadi di booking dulu, bookingnya ke admin grup atau ke CS ya. Mau bantuan webinar atau langsung sebutkan mau paket yang apa.
Oke teman-teman, mungkin saya tutup ya karena sudah jam 20.10 ya, sudah jam 20.10. Jadi saya tutup dan sekali lagi saya berharap, saya berdoa semua teman-teman yang ada di sini, yuk mari kami temani langkahnya untuk sama-sama mencapai impiannya ya, karena memang BLC juga sudah banyak meluluskan siswanya. Jadi insya Allah kali ini teman-temanlah yang akan kami bantu untuk mencapai impian tersebut ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kurang lebih 1 bulan lagi teman-teman akan melaksanakan seleksi kompetensi, jadi jangan sia-siakan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.